Bagai teratai yang jatuh ke lumpur, ia tidak pernah mengeluh atas kekotoran yang ada di sekitarnya. Ia justru menggunakan kekotoran itu untuk tumbuh subur. Teratai bahkan tidak ternoda oleh lumpur maupun air di tempat ia bertumbuh. Demikian pula orang yang terlahir di lingkungan yang kurang ideal. Ia hendaknya tidak mengeluh, namun menggunakan kondisi tersebut untuk mencapai kemajuan batin secara maksimal. Segala yang datang, hadapi. Segala yang telah pergi, jangan dicari. Segala yang belum datang, jangan dinanti. Segala sesuatu yang menjadi milik tidak akan pernah terlepaskan. Segala sesuatu yang bukan milik tidak akan pernah diperoleh. Semua makhluk hanya menerima segala yang memang sudah menjadi miliknya. Masa lalu hanyalah kenangan, jadikanlah pelajaran. Masa depan menjadi impian, jadikan pedoman. Masa sekarang adalah kenyataan, gunakanlah secara maksimal. Katakan memang, jangan tanyakan kenapa, atas segala sesuatu yang sedang dialami maupun dijalani. Ubahlah pernyataan menjadi pertanyaan untuk mampu berkomunikasi dengan bijaksana kepada siapapun. Keberhasilan hanyalah konsekuensi logis suatu usaha. Berani usaha dan mencoba, maka terdapat 50% kemungkinan berhasil. Tanpa usaha dan mencoba, jelas 100% gagal. Ketika memiliki kemauan, maka tentu ada jalan. Jika tidak ada jalan, buatlah jalan untuk mencapai harapan. Stres adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Mampu mengubah harapan agar sesuai kenyataan, menimbulkan kebahagiaan. Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Seseorang hanya mampu mengubah harapan. Ia tidak akan pernah mampu mengubah kenyataan. Harapan yang disesuaikan kenyataan mampu memberikan kebahagiaan. Hidup berisi perubahan. Berubahlah untuk mengisi kehidupan. Bersahabatlah dengan waktu, walau waktu hanyalah khayal. Kenyataan hanyalah saat ini, bukan masa lalu maupun masa depan. Menjadikan waktu sebagai sahabat, banyak masalah dilalui satu demi satu. Akhirnya bahagia timbul juga. Segala kebajikan yang dilakukan akan membuahkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hendaknya memperbanyak kebajikan dalam setiap saat hidupnya. Jangan terlalu berusaha mengubah orang lain, namun cobalah mengubah diri sendiri agar dapat menerima kelebihan serta kekurangan orang lain. Dengan demikian, kita dapat bersatu untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Dalam masyarakat, kita hendaknya menyadari bahwa apapun bentuk kehidupan seseorang, baik di dalam rumah tangga, di kantor maupun di mana saja ia berada, hendaknya
Ia selalu mengembangkan perilaku yang terus terang, jujur, dan mengurangi kebohongan. Keterus-terangan akan membuat banyak permasalahan lebih mudah diselesaikan dengan hasil yang membahagiakan semua pihak. Bila kita ingin dicintai orang, mulailah dengan mencintainya. Cinta di sini bukanlah sekedar keinginan untuk menguasai, melainkan hasrat untuk membahagiakan orang yang dicintai. Keempat harta, yakni keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan, adalah seperti sumur. Ketika Anda bagikan, airnya tetap sama, tapi orang yang kehausan menjadi terbebas dari rasa haus. Jangan hanya menjadi sumber air dalam diri Anda. Bagikanlah ke teman Anda, lingkungan Anda, serta keluarga Anda, sehingga kita menjadi sumur kebajikan yang tidak pernah habis. Pengendalian ucapan, tidak berbohong, pengendalian badan atau perbuatan, tidak berzina, dan juga tidak mabuk-mabukan, akan mengantar kita hidup bahagia di dunia dan juga bahagia setelah kehidupan ini. Balaslah jasa ayah dan ibu saudara sebanyak dan semampu yang bisa saudara berikan. Minimal, saudara tidak rewel, tidak nakal, dan tidak menyusahkan orang tua. Ketahuilah bahwa badan kita ini, mulai dari rambut sampai ujung kaki, itu sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik orang tua. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan bagian tubuhnya sendiri. Penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua hal yang saling berdekatan. Pembunuhan yang tidak sukses disebut penganiayaan. Sebaliknya, penganiayaan yang sukses disebut pembunuhan. Kama yang harus dirasakan oleh seseorang dapat diubah dengan cara mengubah perilakunya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hasil kama yang dialami seseorang tidak akan dapat dipindahkan maupun dialihkan kepada pihak lain. Kebenaran tidak akan berubah hanya karena seseorang mempercayai ataupun tidak mempercayainya. Selama seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat baik, maka orang itu tetap menanamkan kama baik. Seseorang memilih suatu agama tertentu adalah berdasarkan kecocokan. Orang yang telah mencapai kesucian tidak akan mengumumkan dirinya sebagai orang yang telah suci kepada masyarakat umum. Apabila seseorang sering mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan selalu bertambah bahagia. Walaupun ia harus merasakan penderitaan, ia tidak akan terlalu menderita. Salah satu tujuan pelaksanaan Buddha Dhamma adalah untuk menjadi orang baik yang bijaksana. Hubungan orang tua dengan anak yang harmonis maupun yang kurang harmonis tentulah ada penyebabnya pula. Salah satu penyebab terjadinya hubungan itu adalah ikatan kama. Para umat Buddha hendaknya mampu dengan bijaksana memisahkan antara Buddha Dhamma yang diuraikan dengan perilaku pribadi Dhamma Dutta.
Seseorang yang berbuat kebajikan dalam kehidupannya yang sedang menderita akan mengkondisikan dirinya mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupannya yang akan datang. Sebagai murid Sang Buddha, hendaknya kita mampu membangkitkan dan selalu menjaga agar semangat selalu ada dalam diri kita. Segelas air diberi 1 sendok garam, maka air itu akan terasa sangat asin. Bila jumlah air itu ditambah menjadi 1 guci, maka garam sesendok yang berada di dalamnya tidak lagi menimbulkan rasa asin. Contoh air di sini adalah sebagai lambang kebajikan, sedangkan garam melambangkan keburukan. Bukan karena makanan atau minuman, seseorang dapat disebut sebagai orang baik, melainkan harus dilihat dari perilakunya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.